Saya mau menanyakan terkait tadi apa ya, yang Rasulullah itu ummi ya, tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca, sehingga bisa disimpulkan bahwa Al-Quran itu bukan dari kalam Rasulullah. Namun dari sifat Nabi yang kita ketahui itu kan ada Siddiq ya, terus Tabligh, Fatonah, dan satu lagi apa saya lupa. Jadi amanah. Ya, ada sifat Nabi yang bisa dikatakan dalam arti bahasa Indonesia itu cerdas ya. Fatonah. Cerdas itu seperti apa? Karena kalau melihat tadi yang disampaikan, Nabi itu ummi, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Terima kasih. Ya, ini pertanyaan kritis ya. Nah, jadi Nabi itu fatonah. Fatonah itu cerdas. Ya, tapi di satu sisi tidak bisa membaca, tidak bisa menulis ya. Makanya Nabi itu punya penulis banyak, punya penulis surat, punya penulis wahyu gitu. Tapi bukan berarti kemudian Nabi itu nggak ngerti huruf, jangan salah ya. Jadi sifat ummi itu adalah bagian dari kekhasan Rasulullah. Karena Rasulullah diberi mukjizat Al-Quran tadi, Allah jadikan Nabi ummi tadi. Ya, Allah jadikan Nabi itu adalah ummi tadi itu. Dan itu sekaligus tadi yang kita sampaikan untuk membantah, bayangkan ya, Nabi yang ummi saja itu masih dituduh. Ya, masih dituduh Quran itu begini begitu dan seterusnya. Ya, apalagi kalau Nabi itu bisa nulis, bisa membaca, lebih banyak lagi tuduhannya. Ya kan? Nah, ini sesuatu yang memang Allah takdirkan begitu, ya, Nabil ummi tadi itu. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah kalau orang itu nggak bisa baca, nggak bisa tulis, dia tidak cerdas? Karena cerdas itu adalah masalah lain, ya. Cerdas itu adalah terkait dengan fitrah yang Allah berikan, gitu loh. Fitrah yang Allah berikan. Nah, fitrah yang Allah berikan kepada Nabi itu terkait dengan fatonah tadi. Nah, kalau kita bicara dalam konteks hari ini, itu seperti EQ lah. EQ itu kan orang yang EQ-nya tinggi, ya, itu kan fitrah. Artinya Allah berikan dia EQ yang tinggi. Gitu. Nah, jadi Rasulullah SAW diberikan kecerdasan, meskipun Nabi itu ummi. Karena itu Rasulullah SAW jangan disamakan seperti orang yang, misalnya kita bayangkan sekarang ada orang yang nggak bisa baca, nggak bisa tulis, jadi akhirnya pelongo gitu ya. Ya enggak lah, ya, gitu. Enggak seperti itu. Rasulullah itu bisa membaca, dalam arti membaca. Jadi begini, misalnya nih ya, saking cerdasnya Nabi, ya, Nabi itu dari melihat wajah Anda saja Anda bisa dibaca, ya kan? Anda sedang apa, mengalami apa, itu Nabi bisa melihat. Itu menunjukkan kecerdasan Rasulullah. Tapi kan wajah Anda nggak ada hurufnya kan? Ya kan? Nggak ada hurufnya kan? Tapi bisa dibaca. Itu contoh kecerdasan, ya kan? Sehingga Rasulullah SAW itu selalu memenangkan perang. Kalau bukan karena Nabi cerdas, kira-kira bisa menang nggak perang itu? Nggak bisa. Nah, itu juga menunjukkan abqariyatun Nabi, kecerdasan, kejeniusan Nabi. Gitu, ya kan? Contoh ya, bagaimana perang Badar itu? Perang Badar itu jumlah kaum muslimin sedikit dibanding dengan jumlah orang kafir Quraisy, 3 kali lipat. Nah, Nabi itu cerdas. Bagaimana caranya meruntuhkan mental pasukan yang banyak tadi? Caranya bagaimana? Sebelum perang terbuka, maka dilakukanlah perang tanding dulu. Ya kan? Perang tanding. Tujuannya perang tanding tadi apa? Duel. Satu-satu pendekarnya orang Quraisy dihadapi dengan pendekarnya orang Islam. Tujuannya apa? Supaya mentalnya runtuh dan kalah semua kan pendekar mereka. Nah itu. Ya. Panglima atau tokoh-tokoh hebat mereka yang duel tadi kalah semua. Itu cara diantaranya yang dilakukan Nabi pada saat perang Badar untuk meruntuhkan mental mereka. Pertanyaannya, kalau Nabi tidak cerdas,
Bisa nggak kira-kira Nabi membuat strategi seperti itu? Nggak bisa. Nah, strategi seperti itu dilakukan oleh Rasulullah karena Nabi itu adalah Nabi yang cerdas meskipun ummi. Nah, gitu. Meskipun ummi. Nah, itu. Jadi ada perbedaan antara ummi tadi itu dengan kecerdasan. Gitu. Ya. Nah, oleh karena itu ketika kita membayangkan Rasulullah SAW tadi itu sebagai Nabil Ummi tadi, maka letakkanlah posisi Nabil Ummi tadi itu dalam konteks kemukjizatan Al-Quran tadi. Bahwa Al-Quran itu kalamullah. Justru untuk menguatkan Al-Quran kalamullah, Allah hadirkan Nabi yang Ummi tadi supaya orang tidak punya alasan untuk mengatakan Quran itu adalah buatan Nabi. Itu salah satu hikmah yang kita bisa ambil dari situ. Tapi jangan dikatakan loh kalau begitu Nabi itu nggak cerdas. Padahal sifatnya Nabi itu adalah fatanah. Oh tidak, karena ada perbedaan antara kecerdasan dengan ummi tadi. Nah gitu ya. Dan jangan disamakan. Misalnya sekarang ada tokoh politik yang kebetulan ijazahnya bermasalah misalnya gitu kan. Terus kebetulan juga misalnya ya seperti tadi misalnya gitu. Ya jangan disamakan dong. Itu kan orang biasa gitu. Kita itu kan kadang-kadang begitu kan membayang, oh Umi itu nggak bisa baca, oh kayak si Anu ya, nah, itu salah, ya kan? Nah, karena kita menyamakan seolah-olah Rasulullah itu umminya sama dengan orang biasa tadi. Jelas ya? Baik ya.